Bagaimana Abang melihat apa tahapan pilkada di Provinsi Papua Tengah ini? Kalau kemudian kita jumlahkan jumlah duit untuk pemilu dan juga untuk sengketa itu sangat besar. Uang negara atau uang yang mereka pakai untuk melakukan gugatan di Mahkamah Konstitusi. Nah, kira-kira dari fakta-fakta atau situasi yang ada ini, kira-kira apa yang sebenarnya menjadi pokok masalah? Pemirsa, selamat malam dimanapun Anda berada. Telah hadir di studio bersama saya sebagai host Hengki Yeimo, dan selamat datang di studio kami Bung Direktur Lembaga Bantuan Hukum Papua, Terima kasih. Bung Eman. Apa kabar nih Bung? Baik. Luar biasa. Jadi pemirsa sekalian, pada kesempatan kali ini kita akan bincang-bincang seputar bagaimana kira-kira gubernur maupun bupati yang terpilih melakukan proteksi terhadap masyarakat adat, dan juga bagaimana dengan mereka melakukan penyelamatan tanah-tanah marga yang ada di Provinsi Papua pada umumnya, tapi juga di Provinsi Papua Tengah lebih khusus. Malam Bung. Tapi sebelumnya kita akan bicara soal Abang. Kira-kira ini bagaimana Abang melihat apa tahapan pilkada di Provinsi Papua Tengah ini? Bisa Abang jelaskan sedikit? Kemudian berikutnya, kira-kira bagaimana tahapan proses persidangan di Mahkamah Konstitusi, dan kita akan lanjut spesifik nanti bagaimana soal apa yang harus dilakukan oleh gubernur maupun bupati untuk dalam rangka penyelamatan tanah-tanah marga yang ada di Provinsi Papua Tengah. Silakan pertanyaan pertama, Bung. Berkaitan dengan pemilu, saya tidak terlalu ikuti, Ya, tapi banyak mendengarkan apa yang kemudian dibicarakan oleh publik Ya. di tempat nongkrong ataupun di tempat di pengadilan ataupun di kantor atau di jalan, mereka bicara seperti itu. Satu hal yang kemudian menjadi pertanyaan saya sendiri, itu sepertinya dalam pemilu kali ini itu sedikit ya, bahkan mungkin tidak ada yang hasil pemilihannya itu langsung final. Setelah pemilu langsung final, artinya yang terpilih itu yang kemudian diumumkan. Itu saya pikir di kabupaten, kota dan provinsi di tanah Papua tidak ada. Ya, tidak ada, betul. Hampir semua berujung pada perselisihan dan kemudian berperkara di Mahkamah Konstitusi. Ini karena tidak ada, kemudian kita lihat berapa jumlah uang yang keluar. Kalau pemilu kita tahu itu disediakan oleh negara melalui APBN, kemudian juga mungkin di APBD, dan itu dijalankan oleh institusi yang memang dibentuk untuk menjalankan pemilu seperti KPU, Bawaslu, dan uang banyak itu yang berujung pada semua berbuah sengketa. Ini kan terkesan macam kita main-main uang, begitu. Memang
setiap warga negara punya hak untuk kemudian menuntut ke lembaga terkait apabila hak politiknya dirugikan begitu. Tapi kan kita juga tidak temukan ada warga negara yang karena hak suaranya dikorbankan kemudian dia melakukan tuntutan. Kan tidak ada. Mayoritas calon kepala daerah yang melakukan tuntutan atau Bawaslu atau yang melakukan tuntutan. Kenapa rakyat tidak? Ini jadi pertanyaan tersendiri. Tapi memang secara hukum itu tidak ada. Begitu. Nah, ketika sampai pada persidangan, ya tentunya kan butuh biaya besar. Karena sidangnya hampir semua di pengadilan Mahkamah Konstitusi yang adanya hanya di Jakarta. Orang harus berangkat ke Jakarta, bawa dengan saksi, bawa dengan segala macam. Itu butuh duit besar juga. Butuh uang besar. Pertanyaannya adalah uang untuk sengketa itu dapatnya dari mana itu? Apakah uang pribadi atau utang? Begitu. Nah ini yang penting dipikirkan oleh publik, khususnya warga negara ya. Karena kalau kemudian kita jumlahkan jumlah duit untuk pemilu dan juga untuk sengketa itu sangat besar. Begitu. Ya saya khawatir kemudian yang akan dijadikan tumbal adalah dana ketika yang terpilih nanti. Yang terpilih nanti dia akan menjalankan roda pemerintahan apakah baik-baik atau jangan-jangan dipakai untuk pelunasan yang kemudian menjadi utang. Karena ya kita semua tahu utang politik itu bukan rahasia umum lagi di Indonesia dan lebih khususnya di Papua. Dan penebusannya itu kan ya bisa dengan uang, bisa dengan kebijakan, bisa dengan izin, itu kan kita tahu. Nah ini yang kemudian penting kita lihat di sini. Kemudian berkaitan dengan persidangan ya sesuai dengan mekanisme ya. Artinya mereka yang merasa dirugikan haknya melakukan pengajuan gugatan ke Mahkamah Konstitusi dan menurut pemberitaan kan baru hari ini ya kemudian mayoritas diberikan putusan dismisal. Dan dari putusan dismisal mayoritas kabupaten kota dan provinsi sudah ada nama-nama yang dikeluarkan. Saya pikir pengadilan Mahkamah Konstitusi adalah pengadilan yang terakhir dalam sengketa pilkada. Ya harapannya orang bisa kemudian menerima hasil keputusan. Dan kami juga ya berharap agar persidangan yang kemudian dilakukan itu berjalan secara profesional. Artinya biar kemudian tidak menjadi petaka ya. Petaka maksud saya di sini adalah karena kan semua orang yang berkonflik di pengadilan Mahkamah Konstitusi itu punya masa. Kalau kemudian tidak diperiksa secara profesional, yang dikhawatirkan itu kemudian putusan justru menjadi pemicu terjadinya konflik. Nah ini yang kami sedang terjadi. Kami khawatirkan. Ya kami bersyukur contoh di Nabire aman-aman. Ya itu kita syukur. Juga di Paniai aman-aman. Juga di Biaya aman-aman, juga di tapi di aman-aman. Cuma yang kemudian menjadi di Wamena aman-aman. Tapi kemudian yang menjadi soal menurut informasi yang kami dapatkan di Puncak Jaya. Nah ini yang kemudian kami sangat mengharapkan tadi adanya profesionalisme hakim dalam melakukan pemeriksaan. Begitu, tapi ya banyak kan aman-aman. Itu mungkin yang saya bisa
tanggapi ya berkaitan dengan pemilu dan kemudian sengketa. Mungkin dari itu yang saya perlu tegaskan di sini yaitu kami sangat berharap agar tidak ada istilah hutang politik dilunaskan dengan mengorbankan dana APBD nanti. Itu yang kami harap tidak boleh terjadi. Begitu karena untuk pemilu negara yang kemudian fasilitasi anggaran melalui APBD dan APBN. Kemudian berkaitan dengan sengketa pilkada di MK itu kan kita tidak tahu sumbernya, begitu. Dan kami harap itu tidak kemudian menjadi beban bagi APBD ketika nanti yang terpilih menjalankan roda pemerintahan nanti. Ya kami harap di sini masyarakat harus lebih kritis mengawasi, jangan sampai uang rakyat itu dipakai untuk kemudian kepentingan pribadi. Lebih khususnya kepentingan ketika jor-joran habis-habisan di pilkada ini menggunakan APBD untuk pelunasan nanti. Ini yang saya harap untuk rakyat bisa kawal dan juga tidak ada kebijakan yang mengorbankan rakyat hanya karena adanya utang politik. Gitu. Tapi dari tadi penjelasan Abang ini banyak anggaran yang dikeluarkan. Nah, sementara dan janji-janji politik juga banyak yang mereka para calon bupati maupun gubernur mereka sampaikan saat kampanye-kampanye. Nah, dari sekian banyak janji-janji itu janji-janjinya terlalu semacam visi misi yang mereka akan realisasi begitu. Nah, ini dia agak kontra sedikit dengan bagaimana tadi Abang jelaskan dengan uang negara atau uang yang mereka pakai untuk melakukan gugatan di Mahkamah Konstitusi. Nah, kira-kira dari fakta-fakta atau situasi yang ada ini, kira-kira apa yang sebenarnya menjadi pokok masalah atau apa yang menjadi hal serius untuk para gubernur maupun bupati ini agar supaya mereka bisa melakukan proteksi terhadap masyarakat. Kemudian masyarakat bisa misalnya mengelola tanahnya atau mengelola hasil hutannya atau mengelola pokoknya segala macam potensi tambang yang ada. Nah, ini Abang bisa berikan penjelasan. Yang pertama berkaitan dengan kepala daerah, baik provinsi, kabupaten, kota di Papua, itu kan sudah ada kebijakan khusus yang mewajibkan harus orang asli Papua. Begitu. Itu artinya yang hari ini terpilih berdasarkan putusan MK, itu kan semuanya orang asli Papua. Begitu. Karena orang asli Papua, maka secara otomatis si gubernur atau bupati atau wali kota itu tahu apa yang dinamakan dengan hak masyarakat adat. Dan yang bersangkutan sebagai anak adat itu juga tahu persis di mana haknya itu berada. Begitu. Dan juga tahu persis di mana hak milik orang lain secara adat. Nah, berkaitan dengan pengetahuan itu kemudian sudah bisa menegaskan bahwa tidak akan terjadi yang namanya pengambil alihan hak milik orang lain oleh si kepala daerah yang adalah orang asli. Kalau mungkin terjadi, itu si kepala daerah tersebut tahu bahwa dia ambil orang lain punya, karena dia adalah anak adat. Begitu. Contoh ya, Marga Gobai. Dia kalau menjadi gubernur, katakanlah di Papua Tengah, kan wilayah adatnya itu ada di kabupaten, ada beberapa tempat di Kabupaten Paniai, ada juga di Dogiai. Di dua tempat itu saja. Di dua tempat itu pun yang khusus menjadi marganya itu di persil satu kampung. Atau tidak dari dalam satu kampung itu. Otomatis dia tidak ada di Nabire sini. Nabire karena Nabire adalah milik
suku lain, marga lain. Begitu. Dengan itu sudah bisa menunjukkan bahwa si orang asli Papua ini itu mengetahui itu. Oh ini marga ini suku ini punya. Begitu. Itu yang maksud saya tadi. Kalau mungkin terjadi, itu pun sepengetahuan si kepala daerah yang adalah orang asli Papua. Ya. Kemudian secara hukum berkaitan dengan hak masyarakat adat itu kan jelas ya diatur di Undang-Undang Dasar 45 pada pasal 18B ayat 2. Kemudian juga di dalam pasal 6 Undang-Undang nomor 39 tahun 99 tentang HAM. Kemudian lebih khususnya lagi diatur pada pasal 43 di Undang-Undang nomor 2 tahun 2021 tentang otonomi khusus. Jadi secara hukum perlindungannya dalam konteks Indonesia itu sudah kuat. Bahkan kalau kita tarik sampai ke tingkatan internasional, sudah ada deklarasi internasional yang mengatur tentang hak masyarakat pribumi atau masyarakat adat. Jadi secara hukum sudah sangat kuat. Ya. Melindungi hak masyarakat adat yang diketahui secara pasti oleh si kepala daerah yang adalah orang asli Papua. Begitu. Kemudian yang perlu juga saya tekankan di sini, hak masyarakat adat atau hak adat itu banyak jenisnya. Mulai dari tanah. Oke. Kalau kita lihat dalam Undang-Undang Pokok Agraria mengakui tanah adat, mengakui kepemilikan masyarakat adat dalam konteks tanah. Air. Dalam Undang-Undang Sumber Daya Air juga mengakui kepemilikan masyarakat adat. Kemudian dalam Undang-Undang Kehutanan juga mengakui kepemilikan masyarakat adat. Kemudian dalam konteks keanekaragaman dan sumber daya hayati itu juga mengakui hak masyarakat adat. Itu mulai dari hewan, kemudian tumbuh-tumbuhan, sampai ke daerah rawa atau daerah kering, sampai ke sungai, laut, dalam laut itu yang namanya satu sumber daya keanekaragaman hayati tadi. Itu mengakui juga hak masyarakat adat. Kemudian dalam Undang-Undang pesisir dan pulau-pulau terluar itu juga mengakui kelautan ya. Itu juga mengakui hak masyarakat adat. Kemudian dalam Undang-Undang Pertambangan mineral dan batu bara itu juga mengakui adanya hak masyarakat adat. Kemudian di minyak dan gas itu bahkan lebih tegas, tidak boleh ada aktivitas eksploitasi dalam wilayah adat. Kemudian dalam konteks udara juga mengakui kepemilikan masyarakat adat gitu. Sampai ke luar angkasa, karena kalau kita kemudian lihat skupnya dalam konteks agraria itu bumi, air, udara dan sumber daya alam yang ada di dalamnya begitu. Sementara dalam konteks agraria di Indonesia itu kan menganut pemisahan horizontal ya. Jadi orang yang punya tanah itu tidak secara otomatis punya rumah. Begitu. Makanya ada dua sertifikat, ada sertifikat hak bangunan, terus ada sertifikat hak milik. Begitu. Jadi ada hak guna bangunan, ada sertifikat hak milik. Jadi orang yang punya hak guna bangunan dia hanya punya bangunannya saja. Kemudian tanah itu ada orang lain lagi punya yang dalam sertifikat
hak milik. Begitu. Ya, Jadi ada pemisahan itu. Kalau masyarakat adat semua ini dia punya, begitu. Nah, itu juga dalam konteks yang ada isi di dalam tanah itu juga lain, begitu. Tapi dalam konteks masyarakat adat semua itu. Jadi jenisnya tadi kalau kita lihat banyak gitu. Dan dalam konteks hukum sektoral di Indonesia semuanya mengakui kepemilikan masyarakat adat. Dengan demikian maka berbagai jenis yang tadi saya sebutkan itulah yang masuk dalam konteks hak masyarakat adat. Begitu. Abang, ini kan kita bicara hak. Sekarang kewajiban dari pemerintah dari sekian banyak peraturan yang mengatur itu kan dia melindungi soal hak-hak masyarakat adat tadi. Kewajiban pemerintah apa? Apakah dia menjelaskan secara terperinci dalam undang-undang otonomi khusus atau tidak? Ini abang bisa berikan penjelasan supaya kemudian ketika ada misalnya ketidaksesuaian di tengah masyarakat, apa yang harus dilakukan oleh masyarakat? Nah, jadi dari yang tadi ya, diketahui oleh kepala daerah yang adalah orang asli Papua dan secara hukum telah melindungi hak masyarakat adat dan jenis-jenis yang masuk dalam kategori hak masyarakat adat itu yang tadi sudah saya sebutkan. Begitu. Kemudian apa yang harus dilakukan oleh seorang kepala daerah yang adalah orang asli Papua dalam konteks memanfaatkan itu. Yang paling pertama, karena undang-undang dari undang-undang dasar sampai dengan undang-undang Otsus itu mengakui, melindungi, menghormati dan juga menegakkan hak masyarakat adat. Maka yang harus dilakukan oleh kepala daerah yang adalah orang asli Papua adalah mengakui dan juga melindungi serta menegakkan aturan tadi. Nah, bagaimana bentuknya? Ketika ada investor masuk, itu dalam undang-undang Otsus itu dengan tegas menyebutkan pemerintah, dalam hal ini pemerintah provinsi atau kabupaten ataupun kota, itu wajib menjadi mediator yang akan mempertemukan masyarakat pemilik hak adat tadi dengan investor yang mau masuk melakukan investasi dan melakukan perundingan di situ. Itu perintah Otsus dari tahun 2001. Dan dalam perubahan di 2021 konsep itu masih berlaku. Ada di dalam undang-undang Otsus. Gitu. Nah, itu dalam konteks investasi. Itu malah dengan tegas bilang wajib melibatkan masyarakat adat. Jadi bukan melibatkan karena investor masuk terus bilang masyarakat adat kerja. Bukan, itu hal lain. Tapi sebelum itu harus melibatkan pemilik hak-hak adat. Begitu. Dan pemerintah yang jadi mediator. Nah, selama ini kalau kita kemudian lihat yang dilakukan oleh pemerintah apa? Justru pemerintah yang berdiri seakan-akan sebagai masyarakat adat. Artinya pemerintah yang sebelum-sebelumnya itu dengan terang benderang melakukan pelanggaran aturan-aturan yang menjamin hak masyarakat adat tadi. Yang tadi sekian banyak aturan. Banyak aturan tadi. Begitu. Dan yang paling dekat itu dalam masalah perebutan saham antara pemerintah Indonesia dan PT Freeport. Itu kan tidak ada di masyarakat adat Papua yang dilibatkan. Padahal Otsus sudah ada dari tahun 2001. Sampai di tahun 2017 itu kan masih berlaku Otsus. Belum ada perubahan. Sekarang ada perubahan, pasalnya masih tetap sama. Masih mewajibkan pemerintah menjadi mediator. Begitu. Nah, sekarang jadi pertanyaan kepada kepala daerah yang adalah orang asli Papua yang baru saja disahkan melalui putusan MK kemarin. Mereka mau mengulangi yang dulu-dulu, di mana
tidak harus melibatkan masyarakat adat, terus mereka yang seakan-akan sebagai mewakili masyarakat adat, padahal masyarakat adat tidak pernah berikan surat kuasa. Atau mereka mau jalankan sesuai perintah undang-undang tadi, Otsus berdiri sebagai mediator yang akan memfasilitasi pertemuan antara investor dan masyarakat adat. Begitu. Kalau harapan saya dari yang baru ini bisa menjalankan sesuai dengan perintah undang-undang Otsus. Pemerintah menjadi mediator. Khususnya kepala daerah orang asli Papua wajib menjadi mediator. Begitu. Nah di sini untuk kemudian kepala daerah yang baru terpilih menjadi mediator, kami kan juga tahu dengan pasti ada MRP. Ya. MRP ini kan Majelis Rakyat Papua ya, dibentuk untuk kemudian memproteksi hak-hak masyarakat adat, masyarakat asli Papua. Proteksi yang dimaksudkan, Ya. itu tugasnya seperti apa? Ini kan masih dalam tanda tanya. Kita lihat dari MRP terbentuk sampai saat ini, itu kan peran MRP antara ada dan tiada. Ya. Sementara perintah otonomi khusus seperti yang tadi itu. Kenapa tidak MRP ini? Dialah yang kemudian menjadi penyelenggara fasilitator tadi. Yang kemudian akan, ibarat dia yang menyediakan meja, yang akan duduk di situ adalah pemerintah daerah atau kepala daerah orang asli Papua. Dan di sampingnya adalah MRP. Saya pikir kerja proteksi harus seperti itu. Ya. Jadi MRP yang menyediakan meja fasilitator itu. Dan yang akan menjadi mediator di situ adalah pemerintah. Jadi kerjasama. Ya. Gitu. Selain MRP, kan kita juga tahu kalau hari ini dalam DPRP ada 16 Ya. kursi DPR jalur DPR Otsus. Ya. Dan di situ salah satunya adalah Pokja Adat. Ada. Nah ini tugasnya apa nih dalam menjalankan ini atau mengawal hak-hak masyarakat adat. Nah mereka ini eksekutif, lembaga kultur, dan juga eksekutif itu harus kerjasama di sini. Ya. Legislatif, eksekutif. Legislatif ini DPR tadi kursi Jalur Otsus. Ya. Yang khusus Pokja Adat, dan pemerintah eksekutif dan lembaga kultur, mereka ini yang harus menjadi mediator sesuai perintah Otsus. Ya. Begitu. Selama ini kan kita tidak lihat ada fakta itu yang dipraktekkan. Coba kita lihat dalam perusahaan, dalam investasi sawit, apakah ada itu? Tidak ada. Yang ada masyarakat adat datang ke DPR, Pak, bagaimana? DPR juga tidak buat apa-apa. Mereka datang ke MRP juga tidak buat apa-apa. Mereka datang ke kepala daerah, malah kepala daerah bilang silakan gugat ke Pengadilan Tata Usaha Negara. Padahal itu orang asli Papua. Izinnya dia yang keluarkan. Gitu. Ya. Jadi ini fenomena yang terkesan macam tidak dalam satu konteks kerjasama menjalankan undang-undang Otsus. Padahal ketua MRP adalah orang asli Papua, ketua DPR adalah orang asli Papua, bupati adalah atau gubernur adalah orang asli Papua. Begitu. Jadi di sini kita kemudian menjadi pertanyaan juga di sini. Ini antara MRP yang tidak sadar atas tugasnya, ataukah DPR yang tidak sadar atas tugasnya, ataukah eksekutif yang sangat egois. Ya kita harap di setelah tahun 2025 ke atas, khususnya bagi DPR terpilih, kemudian MRP dan juga kepala daerah orang asli Papua ini bisa lebih maksimal menyediakan meja fasilitator yang akan menghadirkan masyarakat adat dan investor untuk bisa saling berunding untuk masalah pemanfaatan. Gitu. Terus karena yang menjadi perintah dalam aturan itu adalah menghormati, melindungi, memajukan dan menegakkan. Ya. Saya pikir konsep
melepaskan tanah adat, itu konsep yang kesannya akan menghilangkan tanah adat. Sementara tanah adat ataupun hak-hak masyarakat adat tadi yang saya sebutkan, itu kan kepemilikannya adalah kepemilikan marga. Jual tanah, apakah marganya akan hilang? Kan tidak. Orang Papua akan hidup dengan marganya. Dalam konteks ini yang perlu kita pikirkan. Kan orang ini semakin hari semakin terus berkembang biak ya. Dan akan kemudian melahirkan anak cucu dan sebagainya. Anak cucu yang adalah pewaris marga, dia tidak akan pindah ke tempat lain. Dia akan tetap di tanah marga itu. Nah, sekarang menjadi pertanyaan, MRP apa yang harus dibuat? DPRP apa yang harus dibuat? Dan juga kepala daerah orang asli Papua apa yang harus mereka buat? Dalam konteks tadi, fasilitasi yang akan mereka bentuk atau apa yang tadi kita dorong untuk mereka bentuk, harapan saya itu konsep hubungan hukumnya, yaitu kontrak yang harus mereka buat. Tujuannya apa kontrak ini? Supaya anak cucu itu masih tetap tinggal di atas tanah adat marganya. Kan hanya kontrak, tidak lepas semuanya. Seperti yang sebelum-sebelumnya. Kalau yang sebelum-sebelumnya itu kan diberikan dengan ada pelepasan lokasi, kemudian izin. Selanjutnya kan tanah itu setelah habis masa HGU, hak guna usaha, atau surat izin usaha pertambangan, tanah itu akan beralih menjadi tanah negara. Terus pemilik marganya nanti kemana? Itu konsep yang saya pikir konsep yang orang tidak melindungi, orang tidak menghormati, orang tidak menegakkan, orang tidak memajukan hak-hak masyarakat adat. Kalau kita mau kemudian melindungi, menghormati dan menegakkan serta memajukan hak-hak masyarakat adat, maka cara yang tepat adalah dalam perundingan itu dibuat kontrak mungkin 20 tahun atau 25 tahun. Itu. Apakah kontrak seperti itu bisa dibuat dalam satu perda atau aturan atau pergub begitu? Atau memungkinkan atau menjamin atau tidak dalam undang-undang? Dalam undang-undang itu saya pikir sudah lama ada. Dari tahun 1963 Pak Soekarno pernah buat perjanjian bagi hasil dari tuan tanah dengan petani penggarap. Itu kan kontrak. Begitu. Dan yang tadi saya sampaikan itu kan sama persis dengan itu. Jadi kalau ditanya bisa masuk ke dalam perda, bisa lah. Yang di tahun 63 Pak Soekarno buat perjanjian bagi hasil itu dalam bentuk peraturan presiden. Begitu. Peraturan presiden kalau kita lihat dalam sistematika peraturan perundang-undangan dalam Undang-Undang nomor 11 tahun 12 tahun 2011 itu masuk dalam salah satu aturan. Jadi kalau kemudian ditanya bisa dibuat dalam bentuk perda, ya sangat bisa. Maka mungkin jawaban konkretnya adalah dibuat saja perda. Perda, ada dua perda nih. Yang pertama perda larangan jual beli tanah adat. Supaya orang tidak jual beli tanah adat. Jadi mau HGU ke HPH dan sebagainya kalau masuk, kita tidak gunakan konsep itu. Tapi yang kita, karena bertentangan dengan perda larangan jual beli tanah adat, hutan adat dan sebagainya, atau larangan jual beli sumber daya alam milik masyarakat adat gitu. Dan yang berikutnya perda terkait berkaitan dengan perjanjian perda sewa menyewa tanah adat. Itu bisa masuk dalam hukum perdata sih. Karena kesepakatan dua belah pihak melalui perundingan tadi itu sudah masuk dalam
aturan yang mengikat kedua belah pihak yang difasilitasi oleh pemerintah. Ya. Itu sudah masuk dalam skop hukum perdata dan diakui. Tapi kalau kemudian kita memasukkan ke dalam perda, berarti di tadi perda larangan jual beli itu di dalam situ kita masukkan satu pasal khusus untuk sewa. Ya. Gitu. Jual kita larang, tapi di dalam situ ada yang diperbolehkan adalah sewa dengan maksimal tahun yang disebutkan, mungkin 10 tahun atau 20 tahun, jangan sampai 25 tahun. Anak kan besar. Nanti kalau anak sudah besar dan punya keluarga, dia butuhkan tanah itu. Kalau seandainya sudah butuhkan tanah, baru tanahnya masih dipakai, kan nanti justru masalah lagi. Masalahnya mungkin di satu rumah mereka akan akan bertumpuk-tumpuk, padahal karena tanah mereka masih digunakan oleh pihak lain. Begitu. Jadi dibuat lebih sederhana, 10 tahun, 15 tahun, 20 tahun, tidak boleh lebih. Gitu. Nah, itu mungkin alternatif yang harapannya bisa dipikirkan oleh kepala daerah orang asli Papua. Gitu. Ini penting untuk dipikirkan oleh kepala daerah orang asli Papua, MRP, karena bahkan DPR. Kepala daerah, MRP, dan juga DPR, khususnya yang jalur otsus. Karena mereka juga kan orang asli Papua, mereka punya tanah marga. Kan akan sangat tidak masuk akal ketika dia hanya karena menjabat terus dia harus menjual tanah adatnya atau melepaskan tanah adatnya dan menyengsarakan anak cucunya. Ini kan gila. Masa hanya untuk jabatan 5 tahun kita harus sengsarakan kehidupan anak cucu bertahun-tahun selamanya? Ini kan lucu. Begitu. Sehingga penting sekali untuk tanah adat ini harus dilindungi. Tanah-tanah marga yang... Tapi abang, satu lagi Bu, coba abang bisa jelaskan, ini tanah adat, perbedaan tanah adat dengan tanah marga. Ini kalau bagaimana? saya